Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tetapi kasih anugerah Allah yang senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita akan dimulai, kami akan bacakan Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu ini 24 Mei 2020. Semoga seluruh warga jemaat GKI sekalian dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan untuk kita beribadah pada hari Minggu ini di rumah kita masing-masing. Ibadah kita hari ini akan dipandu secara online. Semoga dengan kondisi kita sekarang ini, adapun pimpinan kebaktian kita hari ini akan dipandu oleh yang pertama, liturgus dipimpin oleh Yohartati Esos. Yang kedua, pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Priska Imelda MTH. Dan yang ketiga, pemain musik Pransega. Song leader dibawakan pemandu persembahan Miss Nita Rusita. Doa syafaat Pendeta Ijen Koles Ialek. Potong dan salam Pendeta Mawarti STH MPDK. Berkat Tuhan Pendeta Rebieser. Adapun liturgi yang dipergunakan yaitu liturgi ibadah Minggu versi keluarga mandiri. Selanjutnya ibadah-ibadah kita berikutnya tetap dilayani secara online melewati YouTube, Facebook, dan WA Group GKI Katunen. Dalam ibadah ini akan dikumpulkan kolekte serta persembahan syukur lainnya secara mandiri
oleh keluarga masing-masing yang nantinya akan dikumpulkan melewati lingkungan masing-masing atau langsung ke Bendara Majelis Jemaat GKI Katunen atau ke kantor Majelis Jemaat GKI Katunen setiap hari kerjanya. Selanjutnya berita jemaat tentang keuangan dan lain-lain akan ditayangkan melewati WA Group penetua diakon serta WA Jemaat GKI Katunen. Jemaat sekalian, mari kita tetap diam dan tinggal di rumah dan tekun dalam doa. Kita percaya bila Tuhan Yesus bersama kita, badai pasti diteduhkan oleh kuasa Yesus Kristus, maka corona akan dilumpuhkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pentabisan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita untuk menerima votum dan salam. Jemaat yang berada di rumah, kami undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat bersama-sama kita akan puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 10 ayat pertama hingga ayat yang kedua
dari kungkungan malam gelap. Mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan kekudusan hanya milik Tuhan semata. Tiada satupun kami datang kepada Engkau karena kami berdosa dan tidak layak untuk menghadap Engkau. Karena begitu banyak beban hidup kami. Tapi karena begitu sayangnya, cintanya Engkau kepada kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami terus hidup dalam dosa, bergelimang di dalam kehampaan dan kesia-siaan. Engkau memberikan pengampunan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Supaya siapapun kami yang berdosa mendapatkan pengampunan, pemulihan dalam hidup ini. Tuhan, biarkanlah pada saat ini kami mengaku dosa dan salah kami, kekerasan hati kami, kesombongan kami, sikap kami yang tidak peduli. Bahkan hari-hari kami isi dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan iman percaya kami pun seringkali goyah oleh pencobaan, penggodaan. Dan seringkali kami menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Telinga kami tidak kami sendengkan untuk firman-Mu. Bibir mulut kami tidak kami ungkapkan pujian. Tapi seringkali telinga kami sediakan untuk hal-hal yang tidak benar. Bahkan bibir mulut kami
kata-kata yang kotor, najis, dusta, serapah seringkali terdengar. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa dan salah kami. Ampuni semua dosa orang-orang yang pada saat ini datang mohon ampun kepada Engkau. Ampuni semua dosa para pemimpin kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa kami semua ya Tuhan. Ajarlah kami untuk meminta, mohon pengampunan dan mengakui dosa kami. Sehingga kami dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Sehingga berkat-Mu tidak akan pernah terhenti karena dosa yang ada. Tapi berkat-Mu berlimpah ruah dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari nyanyian ungkup nomor 190, bait yang pertama dan yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur Tuhan oleh kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau menjaga dan memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau, iya Bapa. Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan buat kami hingga saat ini. Walaupun pergumulan permasalahan dunia, bangsa dan daerah kami, keluarga kami masing-masing dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau sentiasa menjaga dan melindungi kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk datang untuk menyembah Engkau. Bapa dalam Yesus Kristus, jika sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami.
Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu sentiasa melekat di dalam loh dan hati pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam Yesus Kristus, satu nama yang berkuasa atas hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE terambil dari Mazmur pasal 68, Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 10 dan ayat 32 sampai 35 yang demikian bunyinya. Dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian, Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia segera mengelurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit, purbakala, perhatikanlah Ia, memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Ayat yang ke-35. Akuilah kekuatan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdiri mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita angkat pujian kita dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait yang pertama hingga yang ketiga. Salam, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, membaca bahkan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, kita akan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini boleh membuka kitab perjanjian baru yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu kembali akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tolonglah hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman ini. Bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh mendengar sabda firman ini. Bersama-sama kami diberikan kekuatan yang baru, pendengaran yang benar-benar datang daripada Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar ini benar-benar melekat di loh hati kami. Dan kami boleh praktekkan dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada dan sebagai siapapun kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka.
Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Salam, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pernahkah kita berdoa? Atau pernahkah kita mendoakan orang lain dalam setiap doa yang kita panjatkan selama ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seandainya jika kita tidak perlu lagi berdoa, atau tidak perlu kita mendoakan orang lain? Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagian besar kita mengatakan, saya tidak tenang, saya tidak merasakan damai, atau saya merasa ada yang kurang jika saya tidak berdoa. Tetapi mungkin juga ada yang berkata, atau mungkin ada yang merasa tidak penting berdoa. Tanpa berdoa pun saya dapat mendapatkan apa yang saya inginkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyatakan atau berpikir seperti yang saya ungkapkan tadi, berarti cara kita memahami doa itu satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita di sini ingin memahami sebenarnya doa itu apa? Doa berarti bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ketika seseorang berdoa, maka ia akan masuk ke dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Hubungan yang memiliki makna. Hubungan yang begitu sangat erat sekali, yang tidak bisa terputus dengan cara apapun, entah itu beban hidup, entah itu pergumulan hidup, entah apapun yang dihadapi oleh setiap orang. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang berdoa atau yang menganggap atau yang merasakan bahwa doa itu menjadi kekuatannya, maka ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Atau ia tidak hidup oleh kekuatannya sendiri. Melainkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia merasakan Tuhan adalah tempat dia mencurahkan segala isi hatinya, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdoa menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, jika nas pada minggu kemarin itu menceritakan bagaimana kita diberikan roh penghibur untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita melewati berbagai macam perkara hidup di dunia ini. Termasuk bagaimana kita melihat dari sudut pandang positif COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada minggu ini kita pun kembali diperhadapkan dari kitab Injil Yohanes yang membicarakan bagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, secara keseluruhan Yohanes pasal 17 ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Yesus untuk para pengikutnya sebelum ia ditangkap, sebelum ia pergi dari murid-murid ini, sebelum ia meninggalkan murid-murid ini untuk menanggung setiap dosa. Tidak hanya para murid tetapi dosa dunia, dosa kita semua.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam firman Tuhan katakan, yakni di mana ia sudah mengajar, sudah berkhotbah, dan melalui dia para pengikutnya telah mengenal Allah. Telah percaya, telah memiliki iman, meninggalkan setiap apa yang mereka lakukan untuk mengikuti dia. Jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati, sebagaimana dalam ayat 3. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membaca di Alkitab masing-masing. Mereka telah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya mengenal di sini tidak hanya tahu bahwa dia itu Yesus, dia itu Nabi, dia itu Juru Selamat, tidak. Tapi benar-benar percaya, menyerahkan sepenuhnya hidupnya hanya bergantung kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam doa Yesus untuk murid-muridnya, dia meminta, peliharalah mereka. Yesus berbicara tentang orang-orang yang telah diberikan Allah kepadanya. Apa yang ia miliki itu adalah milik Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya adalah milik Allah. Murid-murid adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini diungkapkan dalam firman Tuhan sebenarnya kenapa mereka menjadi istimewa. Kenapa mereka menjadi orang pilihan sebagai murid-murid Yesus. Pada dasarnya murid-murid Yesus di sini tidak lahir sebagai orang yang saleh atau orang yang suci. Mereka pun adalah orang-orang berdosa, sama seperti yang lain. Kita Bapak Ibu jemaat Tuhan adalah orang-orang berdosa, yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan hak istimewa untuk menjadi orang pilihan. Tetapi Allah berkenan memakai kita dengan keterbatasan, kekurangan yang kita miliki. Kita dipanggil, kita diutus sesuai dengan peran kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, mengingat para murid pada saat itu adalah orang yang tidak lahir sebagai orang yang saleh ataupun suci. Mereka juga adalah orang yang berdosa, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka telah berpaling dari dosa dan percaya kepada Yesus serta mengikutinya. Yesus tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan pada saat itu bahwa pada malam itu juga ia akan meninggalkan mereka. Ia akan segera ditangkap. Oleh karena itu ia berdoa. Ia bergumul. Dia tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu tanpa berdoa. Dia percaya dengan berdoa ada kekuatan yang memberikan dan memampukannya untuk menanggung segala apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Ia berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ia menyerahkan setiap apa yang menjadi beban, menjadi tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, ia berdoa agar Allah melindungi mereka. Bapak Ibu, kita tahu salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Dia yang mengkhianati Yesus. Dia yang sangat tega menjual Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tetap mengasihi. Dia tetap memberikan kesempatan. Dia ingin Yudas tetap dipulihkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, Yudas sekali lagi adalah salah seorang muridnya. Dalam tanda petik di sini dia tersesat. Padahal Yesus bersama dengannya. Yesus ada bersama dengan murid-murid saat itu. Tetapi tetap saja ada salah satu murid yang tidak bisa taat kepada apa yang sudah diminta oleh Yesus. Tetap ada saja yang menggoda mereka untuk jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, Yesus tahu sesudah ia tidak lagi bersama dengan para murid, dengan orang-orang yang begitu sangat ia kasihi,
murid-murid itu cenderung meninggalkan pelajaran, pesan yang telah mereka peroleh dan akan kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, iblis tidak dapat merebut kita dari Allah, namun berusaha terus mengajak kita untuk kembali ke kehidupan yang lama, kehidupan dalam dosa. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak meminta Sang Bapa mengambil kita dari dunia supaya kita tidak usah menderita. Sebagaimana firman Tuhan, Dia tidak meminta untuk mereka keluar dari dunia, tetapi Ia meminta agar mereka dikuatkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Yesus sebagaimana di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jemaat Tuhan, kita tahu di dunia ini ada banyak tantangan, cobaan, godaan. Seberapapun setia, seberapapun kekuatan kita sebagai manusia, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan tergoda. Kita akan kembali jatuh ke dalam dosa. Kekuatan kita sebagai manusia biasa tidak mampu menolong kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini firman Tuhan mengajak kita sebagaimana yang Yesus lakukan untuk berdoa. Dia mendoakan Bapak Ibu saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia dan taat mengandalkan Tuhan. Seberapapun berat pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, para murid adalah orang yang dipercayakan oleh Yesus menjadi orang utusan untuk melanjutkan pekerjaannya, menyampaikan berita keselamatan ke seluruh dunia, ke setiap orang, agar mereka percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, tugas kita akan kita lakukan secara terus menerus. Tidak hanya saat ini, tidak hanya pada saat kita siap, dalam keadaan apapun kita terus menerus melaksanakan tugas panggilan kita sebagai siapapun kita, melewati apapun itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemudian dalam firman Tuhan juga katakan, Ia meminta supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini Kristen, tapi juga terdiri dari berbagai aliran. Kita ini berbeda satu sama lain, tapi kita diajarkan untuk tetap saling menghargai dan menghormati. Sebagai siapapun kita, dalam perbedaan, dalam firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjadi satu, sebagaimana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan para murid, meskipun mereka dengan latar belakang mereka masing-masing, dengan perbedaan, dengan talenta mereka masing-masing, mari satu, mari bersama mengerjakan pekerjaan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tidak mencari satu kesalahan, mencari kekurangan satu sama lain, tapi bagaimana saling melengkapi satu sama lain dalam kekurangan dan keterbatasan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus menghendaki mereka hidup dan bekerja bersama-sama. Tidak terpecah belah dan saling menentang. Menjadi dasar yang kuat dan kokoh Yesus Kristus. Kemudian Yesus meminta
agar mereka berada bersama-sama dengan aku. Di akhir doanya Yesus menyatakan keinginannya agar semua pengikutnya berada bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Oleh karena itu pesan untuk kita bersama saat ini melalui firman Tuhan. Hal yang pertama adalah kita diajarkan untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Bagaimana Yesus sempat-sempatnya mendoakan orang lain padahal dia sebentar lagi akan segera ditangkap, akan segera menderita. Tetapi dia tetap mendoakan orang lain. Dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa untuk para murid, berdoa untuk orang-orang yang percaya dan mengikuti dia. Tidak egois, melainkan rasa peduli. Rasa peduli kita dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan lelah dan jangan berhenti untuk berdoa. Meskipun bertahun-tahun kita menanti jawaban Tuhan atas setiap doa kita, kita yakin dan percaya doa orang benar akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus di dalam doanya mengatakan, kehendak-Mulah Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Artinya kita tidak menjadi pribadi yang egois, melainkan kita menjadi pribadi yang rendah hati, meminta tapi tetap menyerahkan bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah merasakan bosan dan tidak pernah merasakan lelah untuk datang kepada Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk semakin mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Yang ketiga, diutus oleh Tuhan melakukan pekerjaannya sesuai dengan peran masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan saya, kita dipanggil, kita diutus dengan peran kita masing-masing, dengan talenta kita masing-masing. Mari kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Siapapun kita pada saat ini, seberapapun kekuatan kita, sekali lagi tidak akan mampu kita kerjakan dengan sendiri. Kita perlu teman, kita perlu partner dalam mengerjakan sesuatu. Kita perlu Tuhan, kita perlu doa untuk menguatkan kita dan memantapkan perjuangan hidup kita. Dan yang terakhir, terus bersama dalam perbedaan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk kita mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersama merindukan untuk hadir secara fisik di gedung gereja. Tetapi saat ini kita dibatasi karena keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Karena COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan saya tidak bisa bersalaman secara langsung, bersentuhan secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan saya sangat merindukan kebersamaan, sangat merindukan apa yang kita kerjakan selama ini dengan bebas. Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi. Situasi, kondisi yang baru, kita harus beradaptasi dengan situasi sekarang. Bagaimana kita terus melanjutkan kehidupan kita bersama dengan segala perbedaan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu, sebelum kita masuk untuk itu marilah kita bersama-sama menyampaikan doa syukur syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Pada saat hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
di mana pada hari Minggu ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan Engkau dan bahkan sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu itu menjadi pandu bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami di bumi ini yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingat, mengajar dan mendidik kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, bela setiap benih kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami telah secara bersama-sama melewati hamba-Mu, Ibu Pendeta Priska Imelda MTH, yang sudah mengajar dan mendidik kami tentang kebenaran firman-Mu. Bela kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat buat kami sekalian. Dan Bapa Surgawi, kami mohon Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu Pendeta Priska Imelda. Peliharalah ia dan bahkan seisi rumah tangganya dalam kasih dan rahmat Tuhan. Menjaga, menolong, melindungi dan memelihara ia, sehingga kasih dan rahmat-Mu Tuhan senantiasa menaunginya dalam kehidupannya. Demikian juga Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat hari ini mau menyerahkan segenap keadaan dan bahkan pergumulan jemaat-jemaat milik kepunyaan-Mu, di mana bersama-sama menghadapi itu situasi yang dialami oleh seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Dan kami mengalami itu semua Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon, bela suasana seperti ini, umat-Mu senantiasa terpelihara dalam kekuatan kuasa-Mu. Mereka senantiasa dijaga dan dilindungi, ditopang oleh kuasa Tuhan. Diberikan pengharapan dan bahkan kepastian pemeliharaan daripada Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan umat milik kepunyaan-Mu, agar dalam suasana seperti ini mereka tetap kuat, tetap tabah dan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga dalam suasana sulit seperti ini pun mereka tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-gala dalam kehidupan mereka, seraya menaruh pengharapan mereka di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Demikian juga Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat hari ini, menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang pada saat hari ini Tuhan, yang menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang dialami kami semua. Dampak daripada semuanya ini menyebabkan keterpurukan ekonomi dan bahkan kematian di mana-mana tempat. Oleh karena itu kami mohon kasih dan rahmat Tuhan diberikan dan dicurahkan kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dikaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, serta dapat mengkoreksi diri dalam menata bangsa dan negara kami ini, agar berupaya sebagaimana apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Tuhan, agar dalam bangsa dan negara kami ini ditegakkan keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dan bahkan kebenaran menjadi panglima di dalam barisan terdepan. Itulah yang Tuhan harapkan dan inginkan kepada kami, agar ini semua menjadi perenungan bagi para pemimpin-pemimpin kami, dan bahkan bagi pengambil keputusan, penegak hukum, agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya, agar sumpah serapah tidak terjadi atas bangsa dan negara kami ini, sebagaimana yang telah Tuhan nyatakan dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Oleh karena itu janganlah kiranya sumpah serapah memakan bumi, sehingga menyebabkan bumi menjadi merana dan penduduknya menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan, agar kami semua penduduk bumi dapat menyadari, dapat menginsapi ini semua, dapat membawa dalam perenungan kami, penyesalan kami, agar bangsa dan negara kami ini pulih sepulih-pulihnya, dan kuasa corona
Tuhan yang akan memberhentikan setiap gerak langkahnya. Apakah melewati yaitu manusia. Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Walau Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mohon ampun di hadapan Engkau atas segala kesalahan dan pelanggaran kami, atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang kami lakukan. Ia menyebabkan Tuhan murka terhadap kami. Ampuni kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini pulih. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh menjadi para pemimpin yang murni, pemimpin yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dan menjadikan keadilan dan kebenaran menjadi panglima pada barisan terban dalam pola memimpin bangsa dan negara ini. Walau Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, berkati Bapak Bupati kami di Kabupaten Katingan ini, dan juga Wakil Bupati, Sekda, yaitu Bapak Nikodemus, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Katingan, dan semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Katingan yang bekerja keras untuk itu mengendalikan suasana dan situasi yang dialami saat kekinian. Berkati mereka dan pelihara mereka dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pada masa-masa seperti ini menjadi masa perenungan, agar para pemimpin-pemimpin kami ini kembali kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Bagi mereka, para pemimpin kami yang mengandalkan yaitu kepada kekuatan mistik dan magic, dan bahkan roh-roh lain, ia membuat hati Tuhan cemburu. Ampuni mereka Tuhan, dan pulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menyembah Engkau, mengaku kepada Tuhan. Walau Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, bagi para pemimpin-pemimpin kami juga yang tidak hidup, belajar setia kepada Tuhan, agar mereka juga belajar setia kepada Tuhan dan berupaya untuk mengkoreksi diri, agar mereka murni semurni-murni di hadapan Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Dan untuk itu peliharalah seisi rumah tangga mereka, dan Engkau memberkati kepemimpinan mereka masing-masing. Engkau menjaga, melindungi mereka ketika mereka mau menjadikan diri dan kehidupan mereka menjadi sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami dan bahkan daerah kami ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat hari ini bagi para medis yang memberi diri dan kehidupan untuk berjuang, itu memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada segenap para pasien. Tuhan memberkati mereka dan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Demikian juga setiap para pasien yang sampai saat ini Tuhan berada di rumah sakit maupun di mana-mana tempat mereka ditempatkan oleh pemimpin pemerintahan kami, agar mereka dijaga dan dilindungi dan diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melawan yaitu virus corona yang melanda mereka atau oleh sakit penyakit lainnya. Kami mohon kekuatan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, banyak yang ingin kami sampaikan, banyak yang kami pinta Tuhan, tapi bibir dan mulut kami tidak mampu menyebut satu persatu. Tapi dengar dan terima doa kami di Bapa, yang kami sampaikan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada persembahan. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Seluruhnya hati dan perbuatanku pun waktu ku milikan. Bagi Yesus semuanya pun waktu ku milikan. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.